Dipaksa nikah bab 5. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Alvaro yang bingung mendengar tangisan Dinda semakin besar menggaruk kepala yang tidak gatal. Kenapa semakin kencang? Maaf tadi saya hanya bercanda, saya tidak serius dengan ucapan saya tadi. Jangan takut, jadi diamlah, bukannya saya sudah berjanji tidak akan menyentuhmu. Tatap Alvaro menatap wajah Dinda dipenuhi tetesan bening jatuh dari kedua bola mata. Apa kakak serius tidak akan melakukan? Diam Dinda menatap tanya pada Alvaro yang menatap dirinya. Iya serius, jadi diamlah, hapus air matamu. Perintah Alvaro bangkit kembali duduk di tempat awalnya. Mana mungkin saya melakukan dengan bocil, baru berkata saja sudah menangis, bagaimana kalau benar bisa heboh. Gumam Alvaro, masih bisa didengar samar Dinda meski tak jelas. Kakak bilang apa? Saya tidak dengar, suara kakak sangat kecil, kata Dinda setelah tenang dan menghapus bersih air matanya. Tidak ada. Istirahat saja. Oke. Dinda langsung berjalan dan menjatuhkan diri di atas kasur dan mengambil guling membuat pembatas. Alvaro melihat Dinda yang aneh langsung membuka suara. Apa yang sedang kamu lakukan? Bingung dan penasaran melihat tingkah Dinda yang ada saja. Saya lagi membuat pembatas, jadi kakak tidak boleh melewati batas ini. Ini punya kakak dan ini punya saya. Tunjuk jelas Dinda. Kenapa harus ada pembatas? Ini kamar saya dan juga kasur saya. Kenapa kamu mengatur saya? Saya tidak mengatur. Saya hanya berjaga-jaga takut kakak langgar. Jadi sebelum semua terlambat saya buat pembatas biar aman ke depannya. Tidak perlu. Angkat sekarang, bukannya saya sudah bilang tidak akan menyentuh kamu, kecuali kamu sendiri memintanya pada saya, maka akan dengan senang hati saya melakukan. Bangkit Alvaro memindahkan bantal sebagai pembatas dibuat Dinda. Tidak. Biarkan ini seperti ini. Bantah Dinda menahan Alvaro memindahkan bantal yang dibuatnya. Jangan keras kepala seperti ini Dinda, atau kamu mau saya melakukan sekarang? Menatap tajam Dinda dengan sedikit meninggikan nada suara. Mendengar nada suara Alvaro lebih tinggi dari sebelumnya membuat nyalinya menciut takut. Bagus kalau nurut, jangan harus diancam dulu baru ikut. Jadilah istri yang patut. Membelai lembut anak rambut Dinda. Setelah mengembalikan batal pada posisi semula, Alvaro menjatuhkan bokong pada kasur dan menyandar kepala pada bantal. Melihat Dinda masih diam mematung setelah suara tinggi dadakannya itu, Alvaro menjadi tidak tega melihat wajah takut Dinda. Alvaro menepuk lembut kasur di sebelahnya. Tidurlah, pasti kamu capek setelah acara tadi. Saya belum ngantuk. Gugup Dinda grogi. Bangkit dari tidur Alvaro duduk meyakinkan Dinda. Jangan khawatir, semua perkataan saya tadi tidak benar, semua candaan. Menatap memberi keyakinan agar Dinda tidak cemas dan tidak takut. Tidurlah. Menepuk ulang kasur dan Dinda mengangguk setuju dan langsung berbaring tidur. Apa yang harus aku lakukan jika terus menghadapi tingkah aneh bocil ini? Membujuknya tadi rasanya sudah seperti sedang mengurus anak yang merajuk, bukan seperti membujuk istri. Batin Alvaro senyum sendiri menggeleng kepala dengan tingkah Dinda. Memandang Dinda sudah lelap dengan tidurnya, Alvaro ikut membaringkan diri membelakangi Dinda.
Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, Dinda bangun terlebih dahulu menuju kamar mandi membersihkan diri mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat Asyar. Saat bersamaan Dinda melaksanakan sholat, Alvaro sadar dan bangkit. Hal pertama yang dilihat adalah Dinda melakukan sholat. Betapa terharu dirinya melihat hal yang jarang dilihat dari banyak wanita di luar sana yang dikenal. Bocil ini cengeng, tapi ibadahnya rajin. Kenapa orang tuanya tega menikahkannya begitu cepat di usia muda, usia di mana bersenang-senang dengan teman, bukan menjadi istri. Batinnya terharu terus memandang gerak-gerik sholat Dinda. Dinda melipat rapi mukenah dan sajadah. Setelah selesai Dinda bangun dan meletakkan pada tempatnya. Betapa kaget saat balik mendapatkan wajah Alvaro pertama yang dilihat. "Kakak sudah bangun?" tanya Dinda berjalan mendekati Alvaro menarik tangan lalu menyalin punggung tangan. Mendapat perlakuan seperti ini Alvaro terperangkap tidak percaya dengan apa yang dilakukan Dinda barusan. "Apa yang kamu lakukan? Apa ada yang salah dengan perlakuanku ini?" tanya balik Dinda. "Iya salah, kenapa menyalimiku? Kakak suami saya jadi sudah seharusnya seorang istri menyalin punggung tangan suami, sebagai bentuk hormat dan patuh terhadap suami." Jelas Dinda menatap wajah bingung Alvaro yang tidak tahu. "Tahu dari mana kamu soal beginian? Kamu masih bocil, kenapa tahu banyak dari saya dan wanita dewasa di luar sana?" tanya Alvaro, seakan ingin sekali Dinda tertawa mendengar pertanyaan bodoh ini. Kakak ini bukan hanya besar badan dan tua umur, tapi juga bodoh. Masa hal begini tidak tahu? Apa kata orang jika mendengar pertanyaan bodoh kakak ini? Ejek Dinda tidak habis pikir pria seperti apa yang menjadi suaminya ini, tapi entah kenapa ia merasa lucu dan juga kasihan, dan tanpa sadar membentuk senyum kecil di sudut bibirnya. "Kamu mengatai saya bodoh gitu? Bisa dibilang seperti itu, tapi saya tidak mengatai, karena kakaklah yang mengatai diri sendiri dengan ucapan barusan. Sama saja kamu sedang mengatai saya meski tak langsung. Terserah kakak mau bilang apa, saya sudah menegaskan jika saya tidak mengatai kakak. Jika kakak merasa, salahkan diri kakak sendiri. Kenapa begitu sensitif?" balas Dinda. Dinda terus membela diri, tanpa takut dengan Alvaro. Entah kenapa Dinda menjadi berani dalam berkata, biasanya akan diam saat ditegur atau dimarahi, namun kali ini berbeda, dia semakin berani dan banyak bicara. Apa ini hanya berlaku untuk Alvaro atau berlaku untuk orang lain juga? "Kamu kenapa semakin berani? Apa kamu ingin kita melakukan sekarang?" tatap Alvaro mengancam Dinda, mendadak langsung diam tak berani berkata. "Nah kalau begini bagus, jangan banyak bicara, diamkan, lebih cantik dan manisnya juga dapat." Senyum Alvaro puas membungkam Dinda yang terus membalas perkataannya. "Iya, kakak tidak sholat?" tanya Dinda melihat Alvaro tidak beranjak bangun untuk membersihkan diri mengambil air wudhu. Alvaro bingung harus menjawab apa, dia sudah lupa bacaan dan gerakan sholat. Hal tersebut pernah dia lakukan tapi sudah lama saat berada di bangku SD, bisa dihitung sekarang usianya 29 tahun, sudah berapa lama tidak melakukan sholat. "Kenapa kakak diam? Ayo bangun ambil wudhu, keburu waktu asyar habis, tidak baik menunda sholat,"
Jika bisa dikerjakan sekarang kenapa harus ditunda? Tatap Dinda masih belum tahu jika Alvaro tidak tahu tata cara melaksanakan sholat. Aku tidak tahu cara melakukannya, kata Alvaro menunduk kepala malu hal yang wajib untuk umat muslim tidak dia ketahui. Tidak tahu apanya? Tanya Dinda menaikkan alis tidak mengerti maksud tidak tahu apa dari perkataan Alvaro ini.